Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saudara semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh berkat daripada Tuhan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu Tuhan sungguh besar, ajaib, dan mulia. Kami sungguh bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk boleh melanjutkan segenap karya, pekerjaan, dan pelayanan kami, maka sejenak kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dan firman-Mu akan menuntun kami kepada hidup yang semakin bijak, dan kami diberi semangat baru, serta kekuatan iman dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayat 1 sampai ayat 12. Dengan judul Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang punya pengalaman atau kisah kehidupan. Apalagi pengalaman hidup yang sangat berkesan, begitu membekas dan tidak terlupakan, akan selalu diingat dan mau diceritakan kepada semua orang. Bahkan begitu berkesannya pengalaman itu sehingga ketika diceritakan kembali dapat membanggakan dirinya atau orang lain yang turut bersama atau ikut terlibat dalam pengalaman itu. Nah, bacaan kita saat ini mengisahkan pertemuan antara Musa dan mertuanya yang bernama Yitro. Yitro adalah seorang imam dan nabi yang sangat berpengaruh di Midian. Berasal dari suku Keni, bukan bagian dari bangsa Mesir. Ia memiliki keyakinan yang berbeda dengan Musa dan orang Israel.
Anaknya Sipora menikah dengan Musa dan mempunyai 2 cucu. Yang pertama Gersom yang artinya pendatang di negeri asing, dan anak yang kedua Eliezer yang artinya Tuhan penolong dan penyelamatku. Yitro ketika dia mendengar berita bahwa Tuhan Allah Israel telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, hal ini mendorong Yitro untuk menjumpai Musa dan membawa keluarga Musa, yakni istrinya Sipora dan kedua anaknya yang dititipkan Musa kepada mertuanya Yitro di Midian. Selang beberapa waktu ketika ia sedang berjuang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan dan sebagai pemimpin bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Kedatangan Yitro ke tempat perkemahan Israel disambut baik oleh Musa, dan perjumpaan yang indah ditandai dengan sikap hormat dan kasih serta ciuman sambil menanyakan keadaan dan keselamatan masing-masing. Ini menggambarkan suasana kehangatan penuh cinta kasih ketika Musa boleh berjumpa dengan istri, anak-anak, dan mertuanya. Ketika berada dalam kemah, ini menjadi kesempatan emas bagi Musa untuk berbagi cerita indah, bukan tentang kehebatan dan kemampuan dirinya, tetapi Musa menceritakan tentang kebesaran kuasa Tuhan Allah yang diimaninya telah bekerja menyelamatkan bangsa Israel yang dipimpinnya. Musa menceritakan segala yang dilakukan oleh Firaun dan bagaimana penyertaan Tuhan sungguh nyata melalui 10 tulah kepada orang Mesir, serta bagaimana Israel dapat keluar dari sana. Ia juga menceritakan bagaimana susahnya menempuh perjalanan panjang di padang gurun dan bagaimana Allah yang hadir dan tidak pernah berhenti bekerja melakukan kebaikan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Allah selalu menyediakan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Bahwa Tuhan Allah yang mengerjakan berbagai mujizat, perbuatan-perbuatan yang heran, yang besar sehingga Israel selamat dari cengkraman Firaun, dan Musa hanyalah alat di tangan Tuhan untuk dapat menaklukkan Mesir. Sehingga atas cerita dan kesaksian Musa ini, Yitro yang awalnya berbeda keyakinan iman menjadi percaya kepada Allah Israel dan sangat bersuka cita. Kendati Yitro tidak secara langsung melihat dan menyaksikan peristiwa penyelamatan Tuhan Allah dengan semua perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dia hanya mendengar dari cerita Musa. Namun, Yitro percaya dan mengakui betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan Allah Israel. Oleh karena itu dengan sungguh Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan orang-orang Firaun." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesaksian Musa tentang peranan dan campur tangan Tuhan Allah dengan kuasanya dalam semua peristiwa Eksodus Israel telah mengubahkan Yitro menjadi percaya dan mengakui kekuatan Tuhan Allah Israel melebihi kekuatan Allahnya dan segala Allah lain. Dan pengakuan imannya telah mendorongnya untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Allah, dan beberapa sembelihan untuk mereka makan kasih sebagai tanda sukacita atas kasih dan pertolongan Tuhan yang membawa pada keselamatan. Sesungguhnya banyak cara bisa jadi sarana untuk memperkenalkan bagaimana Tuhan Allah dengan kuasanya yang dahsyat menuntun, memelihara, memberkati, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya melewati berbagai persoalan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kita bersaksi tentang Tuhan. Kita berbagi cerita atas dasar pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, daripada kita menyebarkan berita hoaks yang kita sendiri belum tahu kebenarannya, atau kita menceritakan tentang kekurangan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Alangkah lebih bijak jika kita menceritakan kesaksian hidup pribadi atau keluarga kita
tentang pertolongan kasih dan kuasa Tuhan yang besar, yang ajaib dan dahsyat yang kita alami dalam kehidupan. Kita ceritakan bagaimana perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Berkat-berkat Tuhan yang selalu Dia sediakan bagi kita dan keluarga kita. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam studi, dan dalam berbagai kebaikan kemurahan Tuhan di hidup kita. Atau ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, melewati berbagai persoalan hidup, tantangan, pergumulan, kesulitan, termasuk sembuh dari sakit, luput dari bahaya maut, ketika mungkin pernah mengalami musibah atau kecelakaan. Dengan menyadari bahwa semua adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata karena keperkasaan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Sehingga jangan kita terjebak pada kesombongan diri, merendahkan orang lain, dan melupakan Tuhan. Tetapi kita menceritakan dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan kasih dan sayang Tuhan, campur tangan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang dahsyat dan ajaib. Cerita yang dapat memberkati banyak orang. Cerita yang dapat membawa sukacita, cerita yang dapat membangkitkan semangat iman dan mengakui tentang kebesaran kuasa dan kasih Tuhan. Kita harus berani bersaksi tentang Tuhan. Pertama-tama bagi keluarga kita. Dan kemudian kita bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berkarya. Apakah di tempat kita bekerja, di sekolah, di tempat kita bergaul, dan dimanapun, dalam perjumpaan dengan siapapun. Jangan malu, jangan ragu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang mengenal lebih dalam lagi tentang kuasa dan kasih Tuhan. Dan semakin banyak orang yang mau menerima dan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Serta rindu untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Yitro yang menjadi percaya dan mengakui Tuhan Allah Israel. Bahkan dengan sukacita dia mempersembahkan persembahan bagi Tuhan lewat kesaksian Musa. Begitupun kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian supaya semakin banyak orang yang mau datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat ini juga mengajak kita untuk membangun dan merawat hubungan atau relasi yang baik dalam hubungan kekeluargaan antara suami istri, orang tua dan anak-anak cucu, mertua dan menantu, agar hidup dalam iman yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Terlebih lagi sebagai anak. Rasa hormat, rasa kasih kepada orang tua, termasuk kepada mertua, itu harus dilakukan. Karena menghormati orang tua adalah perintah yang penting dari Tuhan untuk dilakukan. Supaya panjang umur dan berbahagia, itu janji Tuhan. Tetap menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih di dalam Tuhan. Karena di mana ada kerukunan dan kedamaian, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Tetapi juga bagi orang tua, jadilah orang tua yang beriman. Seperti Yitro yang awalnya belum percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia mendengar tentang perbuatan Tuhan lewat menantunya Musa, dia menjadi percaya dan menyembah Tuhan dengan sungguh dan dengan iman. Ada pengakuan kredo yang keluar dari mulut, dari hatinya. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Dan Yitro mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita juga sebagai orang tua dapat memberi teladan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu, bagi keluarga, dan bagi semua orang bagaimana hidup yang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda syukur atas kasih dan kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Melalui pengalaman-pengalaman iman,
Hidup dalam susah dan senang, tetaplah bersama dengan Tuhan. Akuilah Tuhan, muliakanlah Tuhan di hidup kita. Marilah kita terus bersaksi dan menceritakan tentang kehebatan, kedahsyatan, dan keajaiban karya Tuhan Allah, supaya nama Tuhan selalu dipuji, diagungkan, dan dimuliakan oleh anak cucu seisi keluarga kita, serta banyak orang yang merasa diberkati lewat kesaksian hidup kita. Maka terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan dan yang terus menyertai, memberkati kita. Amin.